Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan kuadrat. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kuadrat, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam keceriaan dan tetap penuh semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak, selamat mengikuti, dan tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi pernah kita pelajari atau sudah kita pelajari waktu di kelas 8, bahwa fungsi itu adalah suatu relasi atau suatu hubungan yang menghubungkan antara suatu himpunan dengan himpunan yang lain, di mana setiap anggota himpunan yang pertama memiliki pasangan tepat satu pada himpunan yang kedua. Jika himpunan A adalah daerah asalnya dan B adalah daerah kawannya, maka seluruh anggota himpunan A itu memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Itu adalah yang disebut dengan fungsi. Nah, pada kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Apa itu yang disebut dengan fungsi kuadrat? Mari kita pelajari secara seksama. Mengenal fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk umum seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat. Nah, jika persamaan kuadrat tersebut kita ubah bentuknya menjadi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, maka namanya menjadi fungsi kuadrat. Sekali lagi, bahwa fungsi kuadrat itu adalah persamaan kuadrat yang bentuknya Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi syarat fungsi kuadrat itu adalah A-nya tidak sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat kita sudah mengenal bahwa A dan B ini disebut dengan koefisien. X kuadrat dan X disebut dengan variabel. Dan C disebut dengan konstanta. Nah, itu juga berlaku pada fungsi kuadrat. Nah, grafik dari fungsi kuadrat ini menyerupai parabola. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa fungsi kuadrat ini disebut sebagai fungsi parabola. Contoh-contoh daripada fungsi kuadrat. Bisa kalian perhatikan, contohnya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kemudian, y sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Selanjutnya, Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Dan
Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 2X. Jadi yang disebut fungsi kuadrat itu salah satu variabelnya adalah variabel yang berpangkat 2 atau variabel kuadrat. Seperti ini, 2X kuadrat, 3X kuadrat, X kuadrat, dan juga X kuadrat. Nah, kalau fungsi yang variabelnya hanya pangkat 1, itu disebut dengan fungsi linier atau persamaan linier. Jadi sekali lagi, bahwa fungsi kuadrat ini memiliki grafik berbentuk parabola atau menyerupai parabola. Nah, selanjutnya bagaimana grafik daripada fungsi kuadrat tersebut? Coba kita perhatikan. Ada 3 buah grafik dari fungsi kuadrat berikut. Nah, perhatikan. Ada grafik yang berwarna hitam. Ada grafik yang berwarna biru. Ada grafik yang berwarna merah. Nah, grafik-grafik ini, ketiga grafik ini bentuknya menyerupai parabola. Bisa kalian lihat kan ya? Di rumahnya yang memiliki antena parabola kan bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi namanya itu setengah lingkaran, menyerupai setengah elips atau setengah lingkaran. Ada yang di rumahnya punya antena parabola? Nah, seperti itu ya bentuknya. Nah, baik. Grafik yang ke-1 yang berwarna merah adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Ya. Grafik yang berwarna merah ini adalah fungsinya itu Y sama dengan 2X kuadrat. Atau bisa ditulis Fx sama dengan 2X kuadrat. Grafik yang kedua yang berwarna hitam, yang ini ya. Grafik yang kedua yang berwarna hitam adalah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Dan grafik yang ketiga yang berwarna biru, ini ya. Nah, yang berwarna biru yang terbukanya ke bawah, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, dari ketiga fungsi ini ada beberapa perbedaan. Fungsi yang pertama yang berwarna merah dan fungsi yang kedua yang berwarna hitam itu terbukanya ke atas. Terbuka ke atas ya, seperti ini. Sedangkan fungsi yang ketiga yang berwarna biru yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat atau Fx sama dengan negatif X kuadrat terbukanya ke bawah. Ya, terbukanya ke bawah. Apa yang membedakannya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan pembahasannya. Apa yang membedakan ketiga fungsi tersebut? Ya, atau yang membedakan antara fungsi yang terbuka ke atas dan fungsi yang terbuka ke bawah. Baik, kita lihat. Ini ya. Nilai A pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi nilai A di sini nih ya, koefisien yang ada di variabel X kuadrat, koefisien yang ada di variabel X kuadrat, ini akan menentukan bagaimana bentuk grafiknya. Apakah grafik tersebut terbuka ke atas, atau grafik tersebut terbuka ke bawah. Nah ya, coba perhatikan dari ketiga grafik ini. Nah, grafik yang pertama yang berwarna merah terbuka ke atas. Nilai A-nya itu berapa? 2 ya. Nih, nilai A-nya adalah 2. Sementara grafik yang kedua yang berwarna hitam, nilai A-nya berapa? Berapa? 1 ya. Nah, 1. Bapak ingatkan lagi bahwa jika di depan variabel itu tidak ada angka, maka dipastikan angkanya adalah 1 atau koefisiennya adalah 1. Nah, sekarang grafik yang ketiga yang berwarna biru.
ini terbuka ke bawah. Berapa nilai A-nya? Nah, A-nya itu adalah negatif 1. Jadi fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. A-nya itu adalah angka 1. Nah, perhatikan ya. Sekarang yang sama bentuknya itu, yang sama besarnya ya, yaitu yang grafik berwarna hitam, Y sama dengan X kuadrat fungsinya, dan grafik yang berwarna biru, Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, lihat ya. Y sama dengan X kuadrat terbukanya ke atas. Nilai A-nya itu adalah 1. Sementara Y sama dengan negatif X kuadrat terbukanya ke bawah. Nilai A-nya sama dengan negatif 1. Yang terbuka ke atas 1, yang terbuka ke bawah negatif 1 nilai A-nya. Nah, berarti bisa kita simpulkan. Ya. Jika nilai A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ya. Jika nilai A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Contohnya ini, Y sama dengan X kuadrat. Karena A-nya adalah 1, 1 itu adalah positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sedangkan sebaliknya, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Lihat grafik Y sama dengan negatif X kuadrat yang berwarna biru ini. Karena nilai A-nya adalah negatif 1, ya, nilai A-nya negatif 1, maka bentuk daripada grafiknya itu terbuka ke bawah. Ya, jadi grafiknya terbuka ke bawah. Itu yang membedakan antara grafik itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi sekali lagi, jika A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya, jika nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus, lebih langsing, lebih kecil. Nah, coba kita bandingkan antara dua buah grafik yang terbuka ke atas. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Keduanya terbuka ke atas. Kenapa? Karena nilai A-nya positif. 2 positif, 1 juga positif. Nah, sekarang kita bandingkan kedua grafik yang terbuka ke atas ini. Nilai A daripada grafik yang berwarna hitam ini adalah 1. Sementara nilai A dari grafik yang berwarna merah ini adalah 2. 1 itu atau 2 itu lebih besar daripada 1. Jadi semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya itu semakin kecil atau semakin kurus. Kita bandingkan ya. Ini yang nilai A-nya 1, grafik yang berwarna hitam, dan ini grafik yang nilainya 2, yang lebih besar. Begitu. Jadi semakin besar nilai A dari suatu grafik, maka akan semakin kurus atau semakin langsing bentuk daripada grafik tersebut. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan 3 grafik fungsi kuadrat berikut yang tadi ya. Masih grafik yang pertama adalah Y sama dengan 2X kuadrat yang berwarna merah. Grafik yang kedua Y sama dengan X kuadrat yang berwarna hitam. Dan grafik yang ketiga Y sama dengan negatif X kuadrat yang berwarna biru. Nah, fungsi Y sama dengan X kuadrat, yaitu grafik yang berwarna hitam, nilai A-nya itu adalah 1 atau positif. Maka grafiknya terbuka ke atas. Ya. Kemudian
fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat, nilai A-nya adalah negatif 1. Nilainya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Yang ini, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, nilai A-nya 2, positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Selanjutnya, nilai A pada fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, nilai A-nya itu adalah 2, lebih besar dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Maka grafik Y sama dengan 2X kuadrat lebih kurus dibandingkan dengan grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi, ini lebih kurus. Baik, selanjutnya perhatikan lagi 3 grafik fungsi kuadrat berikut ini. Ya. Grafik yang pertama adalah grafik yang berwarna hitam. Ini ya. Terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Nah, ya karena persamaan grafiknya atau fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X terbuka ke atas. Karena A-nya bernilai positif. Berapa? 1. Grafik yang kedua, yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, juga terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena A-nya juga positif, yaitu 1. Dan grafik yang ketiga, yang berwarna merah, yaitu grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 terbuka ke bawah. Kenapa? Karena nilai A-nya adalah negatif. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai B-nya. Nilai B daripada ketiga grafik fungsi kuadrat tersebut. Di mana nilai B ini menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Ya, nilai B ini ya. Pada suku kedua nilai B ini, koefisien B ini menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, kita perhatikan coba ya. Jika B-nya lebih dari 0, ya, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak minimum. Jika B-nya lebih dari 0, ya, jika B-nya lebih dari 0, maka grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak yang minimum. Artinya titik puncaknya berada di bawah. Gitu ya. Atau sumbu simetrinya ada di bawah. Ya, atau titik koordinat titik puncaknya ada di bawah. Coba perhatikan ya. Grafik yang pertama, ini yang berwarna hitam. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Fungsi ini nilai B-nya itu adalah 2. 2 ini lebih daripada 0. Ya, 2 ini lebih dari 0. Maka grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ini memiliki titik puncak minimum. Artinya titik puncaknya berada di bawah. Ya, berada di bawah ini titik puncaknya. Dan sumbu simetrinya juga berada pada atau melalui titik koordinat titik puncak tersebut. Sumbu simetrinya melalui koordinat titik puncak tersebut. Contoh yang kedua. Grafik yang berwarna biru. Grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. B-nya itu adalah 3. 3 ini lebih dari 0. Maka grafik yang biru ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, juga memiliki koordinat titik puncak minimum.
berada di bawah. Dan ini disebut dengan sumbu simetri ini ya. Sumbu simetri sumbu yang melalui titik puncak tersebut. Berikutnya, jika nilai B-nya kurang dari 0, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak maksimum. Ingat, jika B-nya kurang dari 0, maka memiliki titik puncak yang maksimum. Artinya titik puncaknya berada di atas. Nilainya paling tinggi, begitu ya. Kita lihat grafik yang ketiga, yang berwarna merah. Nih ya. Grafik yang berwarna merah ini adalah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Nah, nilai B-nya itu adalah negatif 5. Nilai B-nya negatif 5. Negatif 5 ini artinya kurang dari 0. Maka grafik Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 memiliki titik puncak maksimum. Ini ya di sini. Jadi titik puncaknya berada di atas. Jadi sekali lagi, jika nilai B-nya kurang dari 0 memiliki titik puncak maksimum, jika nilai B-nya lebih dari 0 memiliki titik puncak minimum. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nilai C ini? Nilai C ya, konstanta ini. Apa artinya ini, menandakan apa dari grafik fungsi kuadrat ini? Nilai C pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini menunjukkan titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y. Yakni pada koordinat 0, C. C-nya di sini adalah ya ini, nilai C. Begitu. Jadi titik koordinatnya adalah 0, C. Baik, kita lihat. Grafik fungsi yang pertama yang berwarna hitam. Fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah tidak ada ya. Berarti pada fungsi yang pertama ini C-nya berapa? 0. Ya. Jadi fungsi yang pertama nilai C-nya itu adalah 0. Berarti titik potong fungsi tersebut dengan sumbu Y adalah berada pada titik 0,0. 0,0 karena C-nya 0. Mana titik potong sumbu tersebut dengan fungsi tersebut dengan titik dengan sumbu Y? Titik potong fungsi atau grafik yang berwarna hitam ini dengan sumbu Y yang ini ya. Dengan sumbu Y itu berada pada titik 0,0. Nah, ya ini. Jadi memotong sumbu Y-nya itu pada titik 0,0 karena C-nya sama dengan 0. Beralih ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua yang berwarna biru ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Berarti C-nya sama dengan 2. Ya. Nah, titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y memotong di titik 0,2. Ini ya. Jadi, memotong sumbu X di titik 0,2. Kenapa? Karena C-nya sama dengan 2. Grafik yang ketiga yang berwarna merah. Perhatikan ya. Ini. Memotong di titik berapa? Memotong sumbu X di titik 0, negatif 4. Kenapa? Karena C-nya sama dengan negatif 4. Ya, sekali lagi, grafik dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Karena C-nya sama dengan 4, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Ya. Baik, marilah kita
berikan beberapa contoh ya untuk memahami daripada istilah-istilah pada fungsi kuadrat yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama. Contoh 1. Misalkan ada fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, nilai A-nya ini ya, nilai A-nya berapa? 2. 2 ini nilainya positif. Karena nilai A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas gitu ya. Nah, begitu. Jadi, grafik dari fungsi Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x akan terbuka ke atas. Berikutnya, karena nilai B-nya sama dengan 3, ini B-nya sama dengan 3, ya, di mana 3 itu lebih dari 0, nah, maka grafiknya memiliki titik puncak minimum. Jadi grafiknya memiliki titik puncak minimum, artinya berada di bawah. Titik puncaknya itu. Nah, nilai C dari fungsi kuadrat ini, berapa C-nya ini? 0 ya, karena tidak ada C-nya. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 0. Berarti titik potong grafik dari fungsi tersebut dengan sumbu Y yaitu berada di titik 0,0 karena C-nya 0. Begitu ya. Contoh yang kedua. Suatu fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Dari fungsi kuadrat ini bisa kita ketahui nilai A-nya sama dengan negatif 1. Negatif ya. Nah, karena nilai A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nilai B-nya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Kurang dari 0. Nilai B-nya kurang negatif 2 ini ya. Negatif 2. Kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka grafiknya memiliki titik puncak yang maksimum. Atau titik puncaknya berada di atas. Dan yang terakhir, nilai C-nya sama dengan 5. Maka titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y berada pada titik 0,5. Karena C-nya adalah 5. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang pengenalan fungsi kuadrat. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini bisa kalian pahami, dan silakan kalian putar kembali, buka kembali video pembelajaran hari ini pada waktu-waktu yang lainnya untuk memperkuat pemahaman kalian, untuk menambah pemahaman kalian tentang pembelajaran fungsi. Dan Bapak harapkan juga kalian mempelajari lagi buku-buku sumber, baik itu buku paket maupun buku lembar kerja siswa yang kalian miliki untuk menambah lagi pengetahuan kalian tentang materi fungsi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.